Pemberian ASI eksklusif mendukung Indonesia Sehat. Air susu ibu atau ASI merupakan air susu yang diproduksi tubuh ibu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pertama bagi bayi sebagai hasil dari aktivitas hormon prolaktin dan oksitosin setelah kelahiran bayi. ASI adalah makanan pertama yang sangat tepat bagi bayi yang belum dapat mencerna makanan padat, utamanya bagi bayi selama 6 bulan pertamanya. Lalu, apa yang dimaksud dengan ASI eksklusif? ASI eksklusif merupakan pemberian ASI tanpa memberikan makanan lain pada bayi yang berusia 0 hingga 6 bulan. Dengan demikian, bayi tidak diberikan tambahan cairan seperti susu formula, air putih, air teh, madu, atau makanan padat sebelum usia 6 bulan. Pemberian ASI eksklusif dianjurkan hingga usia bayi 4 bulan, akan tetapi lebih baik diberikan hingga usia 6 bulan. Selanjutnya, pemberian ASI eksklusif dapat diberikan dengan pendamping makanan. Pemberian ASI sendiri dapat digunakan hingga usia 2 tahun. Apa sajakah kandungan ASI? ASI banyak mengandung nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh bayi. Di antaranya adalah air, protein, laktosa, asam amino esensial, asam amino rantai panjang, makrofag, antibodi, hormon dan faktor pertumbuhan, stem cell, oligosakarida, antibakteri dan antivirus, vitamin dan mineral, serta lebih dari 800 strain bakteri yang baik untuk pencernaan. Apa sajakah jenis-jenis ASI? Jenis ASI berdasarkan waktu keluarnya dibagi menjadi 3, yaitu kolostrum, susu transisi, dan susu matur. Kolostrum diproduksi oleh tubuh ibu pada hari pertama hingga ketiga, berwarna kekuning-kuningan dan banyak mengandung nutrisi dan antibodi yang sangat penting bagi sistem imun bayi. Yang kedua adalah susu transisi yang diproduksi pada hari keempat hingga ke-10 dan susu matur yang diproduksi lebih dari hari ke-10. Berdasarkan kandungannya, ASI terbagi menjadi 3, yaitu kolostrum, high-meal, dan poor-meal. Kolostrum berwarna kekuningan, kaya akan nutrisi dan antibodi. High-meal warnanya putih, encer, dan tinggi laktosa dan protein namun sedikit lemak dan kalori. Sedangkan poor-meal lebih pekat dan kaya akan lemak dan kalori. Seluruh jenis ASI ini harus diberikan kepada bayi untuk melengkapi kebutuhan nutrisi yang optimal. Mengapa ASI lebih baik dibanding susu formula? ASI memiliki kandungan nutrisi yang tidak dimiliki oleh susu formula semahal apapun. ASI mengandung antibodi, hormon, antivirus, anti-alergi, antiparasit, growth factor, dan enzim yang tidak ada di susu formula. Kandungan nutrisinya sangat lengkap, lebih mudah dicerna oleh bayi, menyempurnakan tumbuh kembang bayi karena kandungan nutrisinya, meningkatkan kekebalan tubuh bayi, selalu tersedia pada suhu yang tepat. Kandungan ASI dibuat sesuai dengan kebutuhan bayi saat itu, serta mengandung nutrisi kecerdasan alami dan dapat meningkatkan kepekaan ibu dan bayi. Lalu, apa sajakah yang dapat meningkatkan produksi ASI? Agar produksi ASI meningkat, kita dapat melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, minum lebih banyak air untuk mencukupi kebutuhan air pada produksi ASI, sekitar 10 hingga 12 gelas per hari. Kedua, cukup istirahat. Ketiga, tersedia nutrisi sehat untuk memenuhi kebutuhan produksi ASI. Yang keempat, mengkonsumsi suplemen pelancar ASI. Kelima, menghangatkan payudara. Keenam, melakukan pijat payudara dan membersihkan payudara secara rutin agar saluran tidak tersumbat kotoran. Ketujuh, menyusui secara teratur atau dengan memompa sampai payudara kosong. Kedelapan, meningkatkan kontak fisik ibu dan bayi. Kesembilan, menyusui pada posisi yang nyaman. Dan ke-10, memilih KB yang tidak mempengaruhi produksi ASI. Beberapa makanan yang dapat meningkatkan produksi ASI antara lain gandum, bawang putih, ubi, almond, wortel, kelabet, sayur dan buah-buahan, biji barley, pepaya,
labu, dan daun katuk. Apa sajakah hal-hal yang dapat menurunkan produksi ASI? Faktor-faktor yang dapat menurunkan produksi ASI antara lain stres, tidak cukup makan, terlalu banyak kafein, mengabaikan kesehatan, sering mengkonsumsi obat-obatan, dan merokok. Jadi, ibu menyusui tidak boleh stres dan harus cukup nutrisi. Lalu, bagaimanakah cara mendapatkan ASI bagi ibu yang tidak bisa menyusui secara langsung? Ada beberapa alasan dan bagaimana cara mendapatkan ASI? Berikut penjelasannya. Beberapa alasan ibu tidak menyusui langsung atau melakukan pompa ASI antara lain ibu bekerja, payudara ibu sedang terluka, bayi terlahir prematur, bayi kembar, bayi kesulitan menyusui, atau beberapa alasan lain seperti ibu ingin menyediakan stok ASI lebih banyak, kemudian ibu juga ingin mengetahui volume ASI yang diproduksi, biasanya ibu-ibu akan melakukan pompa ASI. Berapakah durasi waktu yang optimal untuk mendapatkan ASI yang berlimpah menggunakan pompa ASI? Pemompaan ASI yang optimal untuk mendapatkan hasil yang berlimpah disebut dengan power pumping. Ada dua cara untuk mendapatkan ASI yang berlimpah, dengan satu pompa atau dengan dua pompa ASI. Untuk satu pompa ASI, kiri dan kanan bisa dilakukan bergantian masing-masing selama 10 menit dengan total waktu 60 menit. Sedangkan untuk dengan dua pompa, kita bisa melakukan pemompaan pada dua payudara selama 20 menit, dilakukan istirahat 10 menit, memompa lagi 10 menit, istirahat 10 menit, dan memompa lagi 10 menit hingga durasi waktu total juga 60 menit. Berapakah waktu penyimpanan ASI yang baik? Pada suhu ruang, ASI dapat bertahan hingga 4 jam. Untuk suhu lemari es bertahan hingga 4 hari, sedangkan suhu freezer ASI bisa bertahan selama 12 bulan. ASI yang akan digunakan dihangatkan secara bertahap dari freezer ke lemari es, dilanjutkan ke suhu ruang baru dihangatkan. ASI yang sudah dihangatkan hanya boleh digunakan maksimal selama 2 jam. Selain bermanfaat bagi bayi, pemberian ASI juga ternyata bermanfaat bagi ibu. Dengan menyusui, terbukti dapat mempercepat pengecilan rahim dan menurunkan perdarahan pasca persalinan, mengembalikan berat badan ideal ibu, mempercepat pemulihan kesehatan ibu, serta menjalin hubungan kedekatan yang erat antara ibu dan bayi. Nah, Bapak Ibu, begitu besarnya manfaat pemberian ASI bagi kesehatan dan perkembangan bayi serta kesehatan ibu. Karena itu, kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk bekerja sama mensukseskan program ASI eksklusif menuju keluarga sehat dan Indonesia maju. Video edukasi ini merupakan program e-health dan pengabdian masyarakat Dosinistikes Rumah Sakit Anwar Medika. Ditunggu video edukasi selanjutnya ya. Terima kasih.